يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبوا إلى الله توبوا إلى الله توبة نصوحا. Nabi SAW mengatakan dalam hadis Bukhari untuk menjelaskan lebih jauh tentang faedah dari hadis, faedah pertama dari hadis kita ini, man hamma bihasanatin walam ya'malha. Siapa yang niat mau mengerjakan sebuah ibadah dan dia belum sempat kerjakan. Kayak misalnya Bapak Ibu tidur malam ingin sholat tahajud, tapi rupanya kebablasan tidurnya. Kutibalahu hasanatun kamilah. Dicatatkan baginya satu pahala lengkap. Karena dia sudah niat, bukan tiba-tiba dia mau kerjakan. Fa'in amilaha, kalau dia kerjakan apa yang sudah dia niatkan itu, kutibalahu asyru adha'afiha ila sab'ami'a di'fin ila adha'afin katsira. Kalau dia kerjakan apa yang dia niatkan itu, nah ini jawaban terhadap hadis kita di sini ya, maka akan dicatatkan baginya 10 kali lipat dari pahala itu, sampai 700 kali lipat, bahkan kelipatan-kelipatan yang banyak. Artinya, kalau orang niatkan sebelum tidur, orang sudah siapkan persiapannya, sejadahnya udah bersih tadi, mukena dan baju kokonya misalnya atau gamisnya sudah disiapkan dengan rapi, mungkin dia sudah siapkan teh hangat pada saat dia bangun, mungkin dia sudah siapkan air putih, itu dia betul-betul siap untuk mengerjakan ibadah tersebut, maka ini punya ekstra pahala. Walaupun dia kebablasan, dia nggak sempat sholat, tidurnya bangun sudah azan subuh, dia udah dapat pahala lengkap. Beda dengan orang tadi kalau tidur nggak niat, tapi terbangun lalu dia sholat, dia dapat pahala pada saat itu. Tapi beda dengan orang yang sudah niat awal. Yang luar biasanya, kalau dia tadi kebablasan tidur dapat lengkap satu pahala sholat malam sesuatu dengan niat dia. Misalnya dia niat nanti malam saya mau baca 100 ayat misalnya. Dia kebablasan tidur, dia dapat pahala sholat tahajudnya. Dia niat 11 rakaat, 11 rakaat. Dia niat 100 ayat, dapat 100 ayat. Dia niat ingin berdoa untuk disembuhkan penyakitnya kah, ditambah rezekinya kah, dibahagiakan rumah tangganya kah, sudah dapat walaupun dia belum melakukannya. Kata Nabi SAW, fa'in amilaha kutibalahu asyru adha'afiha. Kalau dia kerjakan, dia bangun betul jam 3 tadi misalnya dia niatkan, dia pakai benar bajunya untuk sholat, dia kerjakan jumlah yang dia sudah niatkan, dia baca ayat yang sudah dia niatkan, dicatatkan baginya pahala 10 kali lipat dari sholat tahajud itu sampai 700 kali lipat dan kelipatan-kelipatan yang banyak. Tergantung kadar keikhlasan dia. Jadi makin kita ikhlas, makin kita mengemas ibadah itu maka makin bagus. Contoh yang lain, ada orang keluar rumah, dia bawa duit di dompetnya atau di tasnya, tapi dia tidak niat sedekah. Pas di jalan, di lampu merah lihat ada satu orang miskin minta. Dia buka tasnya, dia keluarkan uang. Berpahala kah? Berpahala. Tentu kita bicara ini orang ikhlas. Kalau riya sudah jelas nggak ada pahalanya. Dia ikhlas. Tapi bandingkan ini dengan orang yang kedua. Orang yang kedua ini memang sebelum keluar rumah, dia sudah sisipin uang untuk sedekah. Ini dia nggak akan pakai belanja. Dia sisipin uang, bahkan kalau perlu uang baru yang masih belum lecek, dia niatkan untuk di jalan Allah. Bukan karena pengemisnya, tapi karena ingin diberikan di jalan Allah. Dia ingin berikan yang terbaik. Dia sudah siapin uang 100 ribu kah, 50 ribu kah, 20 ribu kah, tapi uang-uang yang baru misalnya. Sendiri ditaruh di tasnya untuk disedekahkan. Dia niat keluar. Nanti kalau ketemu orang dia akan sedekah. Kalaupun dia tidak ketemu orang miskin, tetap dapat pahalanya. Kalau dia berikan akan dapat 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Tergantung daripada nanti kadar keikhlasan dia makin tinggi. Begitu juga tentang kuantitas ya. Kuantitas maksudnya jumlah. Selama ibadah itu bisa ditingkatkan, kuantitasnya tingkatkan. Seperti misalnya tadi sedekah. Dia niat nanti kalau dia keluar, dia ingin memberikan 50 ribu rupiah. Tapi begitu dia sudah niat, dia ketemu orang miskin, tiba-tiba dia naikkan kuantitasnya. Udahlah saya kasih 100 ribu aja. Ini lebih besar lagi pahalanya. Makanya tadi penyebutan angka dalam hadis kita, 10 kali lipat sampai 700 kali lipat itu karena perbandingan ini gitu. Perbandingan kadar keikhlasan, perbandingan bagaimana dia sudah menata jauh sebelumnya ibadahnya gitu kan. Niat setiap hari saya ingin baca 10 ayat Al-Quran. Walaupun dia tidak sempat lakukan karena kesibukan dapat pahalanya. Kalau dia kerjakan 10 sampai 700 kali lipat. Begitu seterusnya. Jadi kalau mau keluar dari rumah itu selalu niat. Bahkan sebagian ulama salaf berkata, saya berharap memiliki niat di semua jenis ibadah walaupun saya tidak sempat melakukannya. Karena dengan niat Allah sudah kasih pahalanya. Kenapa enggak diniatkan? Sekarang kita dekat sekali dengan masa haji misalnya. Mungkin kita belum punya kesempatan, belum punya harta, tapi kita bisa mendapatkan pahala itu dengan niatnya. Ingat hadis Nabi SAW, saya ingatkan kembali kata Nabi SAW, dunia ini ada 4 golongan manusia. Yang paling baik yang Allah berikan ilmu dan harta. Sudah pintar agama, kaya raya. Kemudian dia menghabiskan keduanya di jalan Allah.
Dia ngajar, dia sedekah, segala macam. Ini orang yang terbaik. Makanya kita selalu jadikan doa kita, ya Allah karuniakanlah aku ilmu dan harta, dan tambah lagi, serta mudahkan aku untuk menghabiskan di jalanmu. Kita sibuk dengan itu. Karena ada orang berilmu tapi tidak diajarkan, tidak diamalkan. Ada orang punya harta tidak disedekahkan. Oleh karena itu kita minta ilmu dan harta dan kita menghabiskan di jalan Allah. Golongan kedua kata Nabi SAW yang Allah karuniahi ilmu. Dia tahu ilmunya, dia tahu teorinya, tapi nggak punya harta. Cuman kata Nabi SAW dia dengan tulus dalam hatinya berkata, ya Allah, kalau seandainya engkau memberikan aku seperti si fulan, dilihat golongan pertama, yang sibuk ngajar dan sibuk juga sedekahin hartanya. Kalau aku juga engkau karuniakan seperti dia, ilmunya sudah punya, tapi hartanya aku tidak punya ya Allah. Aku ingin juga kalau engkau berikan aku harta, aku sedekah seperti dia. Bangun masjid, rumah anak yatim, bantu janda-janda yang tidak mampu, apalah segala macam. Maka aku akan kerjakan yang sama. Kata Nabi SAW, dengan niat yang tulusnya, fahuma fi ajri sawa. Maka mereka sama pahalanya. Padahal yang golongan kedua ini tidak sedekah karena nggak ada hartanya. Dia nggak bangun masjid, dia nggak bangun rumah anak yatim, dia nggak bantu janda-janda yang susah, tapi karena nggak ada, cuman dengan ilmunya dia bilang, kalau dengan tulus niatnya, kalau memang benar saya dikasih, saya akan buat. Maka ini sama pahalanya. Golongan ketiga ini buruk, yang Allah kasih ilmu, Allah kasih harta tanpa ilmu. Oleh karena itu dalam Islam tidak cukup orang itu jadi kaya saja. Harus punya ilmu agama supaya sumber pendapatannya halal. Masalahnya kalau sumber haram jadi masalah. Kalau dia tidak tahu mana halal haram, dia main sembarangan saja. Ya, sumbernya tidak perlu tahu dari mana, yang penting saya dapat banyak. Mau dari korupsi kah, mau dari manipulasi data kah, mau dari mencuri kah, bagi dia nggak penting. Maka ini orang yang rugi nih, ya. Dan itu akan berpengaruh, kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari yang lain, ada orang yang berantakan ya, penampilannya, tubuhnya penuh dengan debu, tidak pakai alas kaki, susah. Dia mengatakan, ya Rabb, wahai Tuhanku berikanlah. Bagaimana Allah berikan sementara makanan, minuman, pakaiannya haram. Tertolak doa bagi orang yang sumber pendapatannya haram. Oleh karena itu, harus kita tahu sumber pendapatannya haram. Dalam hadis ini dikatakan orang yang Allah kasih ilmu, orang yang kasih harta tapi tidak punya ilmu. Dan ini kata Nabi SAW, kedudukannya buruk orang ini. Karena dia nanti akan tidak tahu sumbernya dari mana, dia juga tidak tahu mau alokasikan kemana. Dan salah satu yang akan ditanya nanti pada hari kiamat, sebelum kaki kita beranjak ke surga atau ke neraka, maka akan ditanyakan salah satunya adalah hartanya. Dan ini harta ditanya dua, dari mana sumbernya, dan kemana dikeluarkan. Jadi nggak cukup dengan sumber halal kemudian langsung kita keluarkan pada yang tidak ditanya juga atau tidak perhatikan masalah pengeluarannya, tidak bisa. Nah khusus di poin yang orang ketiga ini juga saya perlu jelaskan, harta itu kan dibagi menjadi ya 4 bagian juga. Ada yang paling baik adalah sumbernya halal, dikeluarkan pada yang halal, ini yang paling baik. Sesuai dengan sabda Nabi SAW, ni'ma malus salih biyadi abdus salih. Sebaik-baik harta yang soleh, yang sempurna, ya itu di tangan hamba yang soleh. Jadi kalau kita punya harta, sumbernya halal, kita keluarkan juga pada yang halal. Kerja cari nafkah yang halal, bisnis yang halal, lalu kita keluarkan di jalan yang benar. Kebutuhan keluarga, silaturahim keluarga, bantu orang susah, untuk bantu masjid. Nah ini tepat. Nah yang kedua adalah di dalam harta. Ini masih di golongan ketiga tadi ya. Di hadis yang sebelumnya, orang yang dikasih ya harta tanpa ilmu. Kita kembali tadi, jenis harta yang kedua adalah sumbernya halal tapi keluar pada yang haram. Sumbernya halal keluar pada yang haram. Jadi dia dapat pahala pada saat pencariannya, dia dapat dosa pada saat pengeluarannya. Jadi kayak misalnya orang jadi seorang pegawai, dia bisnis, pendapatannya halal, tapi nanti uangnya dipakai zina, dipakai judi. Nah, dia dapat pahala di sumber pencariannya, tapi dapat dosa di alokasinya. Yang ketiga, dibalik, sumbernya haram dikeluarkan pada yang haram, pada yang halal. Sumbernya haram, misalnya hasil curian, dikeluarkan pada yang halal. Kayak dia sedekah, hasil manipulasi tapi dipakein umroh, dipakai untuk umroh. Nah ini tidak boleh. Ini jadi sumber musibah buat dia. Karena Allah Subhanahu Wa Taala dalam hadis Bukhari dikatakan, kata Nabi SAW, Inna Allah tayyibun la yakbalu illa tayyiba. Allah suci, tidak akan menerima kecuali yang suci. Dalam riwayat lain, sehingga saya riwayat Imam Ahmad ini, kalau pendapatan haram itu kalaupun dipakai kepada yang halal, itu hanya akan menambah siksa bagi dia, hukuman dari Allah. Karena nggak boleh sumber haram dikasih ke jalan Allah. Ya, jadi saya ulangi lagi, yang terbaik adalah sumbernya halal, keluar pada yang halal. Bekerja yang halal, bisnis yang halal juga dialokasikan di hal-hal yang Allah bolehkan. Yang kedua, sumbernya halal,
tapi dikeluarkan pada yang haram. Betul pekerjaannya, betul hasil bisnisnya, tapi dipakai zina, dipakai judi. Dia dapat pahala di awal pendapatannya, nanti pengeluarannya dapat dosa. Yang ketiga, dibalik. Sumbernya haram dari hasil manipulasi, mencuri, tapi dikeluarkan pada yang halal. Pakai umroh, pakai untuk silaturahim keluarga, ini gak diterima sama Allah, mana jadi dosa sama dia. Nah yang keempat ini yang paling buruk, sumbernya haram, dikeluarkan pada haram. Hasil curian dipakai zina, hasil manipulasi dipakai judi. Ini lebih buruk lagi. Oleh karena itu kita harus kalau mau cari pendapatan juga punya ilmunya. Makanya golongan ketiga, kembali kepada hadis sebelumnya, golongan ketiga orang yang buruk adalah yang Allah kasih dia harta tapi gak punya ilmu. Golongan keempat adalah yang Allah kasih kepada dia, yang Allah tidak berikan kepada dia harta juga ilmu. Dia sudah miskin, bodoh. Permasalahannya adalah kata Nabi SAW, namun dia melihat golongan yang ketiga. Golongan ketiga tadi yang punya harta itu habis uangnya untuk judi, untuk diskotik, untuk mabuk-mabukan misalnya. Maka golongan keempat ini yang tidak punya harta dan ilmu, dia bilang apa? Coba seandainya saya punya harta seperti si fulan, golongan ketiga tadi, yang bangun yang ke diskotik, yang mabuk-mabukan, yang judi, saya akan buat yang sama. Kata Nabi SAW, dengan niatnya, fahuma fi wazri sawa, maka sama dosanya. Ini orang bodoh benar, dia enggak zina, dia enggak mabuk-mabukan, tapi dia niat, tulus dari hatinya. Kalau dia seperti tetangganya yang kaya raya itu, yang tiap hari pergi ke diskotik mabuk-mabukan, dia juga akan buat yang sama, maka sama dosanya. Kapan kita niat untuk mengerjakan yang terbaik, maka kita tidak akan jauh dari situ. Kapan kita niat pas-pasan aja, maka bisa kurang dari itu. Kalau selama ini kita selalu sholat malam, ngepres cuma 2 rakaat, harus ada upaya untuk naik ke 4 rakaat. Harus ada upaya naik ke 6 rakaat. Harus ada upaya naik ke 8 rakaat. Harus ada upaya naik ke 11 rakaat dengan witirnya. Kalau sudah dikerjakan, harus ada upaya lagi peningkatan dari sisi kualitas tadi ya. Kemasan pakaian kita menghadap kepada Allah, kemasan ayat-ayat yang kita baca, lamanya ruku dan sujud, doa-doa yang kita tambah dan kita kemas dengan baik dengan puji-pujian kepada Allah. Ini harus selalu ada peningkatan. Nah seperti itu kurang lebih gambarannya dalam Islam. Nah nanti level-level itu akan nampak dalam derajat-derajat nanti di surga.